Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini Bu Maya akan membahas soal pra penilaian sumatif kelas 7 yang kemarin sudah Bu Maya share. Ini adalah sebagai bahan belajar kalian nanti untuk menghadapi penilaian akhir sumatif. Baik anak-anak, dalam video kali ini Bu akan membahas 30 nomor dan akan Ibu bagi menjadi 2 part. Ini adalah part yang pertama. Baik, kita langsung aja menuju soal yang pertama. Nah, di soal pertama ini Ibu munculkan soal untuk membaca infografis. Jadi di sini disajikan sebuah grafis berupa statistik APBD Provinsi DKI Jakarta. Mungkin angkanya terlihat agak kecil, nanti bisa kalian perbesar. Nah, pertanyaannya adalah beri tanda centang atau checklist pada pernyataan yang bernilai benar. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kalian tinggal mengamati saja angka yang ada di infografis. Yang pertama, rincian pendapatan tahun 2019 lebih rendah dibanding tahun 2018. Ini kalau kalian perhatikan di kolom hijau, ini adalah pernyataan yang salah, jadi tidak perlu kalian beri tanda centang. Anggaran kesehatan paling banyak dialokasikan untuk peningkatan layanan umum daerah. Nah, kalian juga harus mencermati dalam infografis apakah pernyataan itu benar atau salah. Ini ternyata bernilai benar. Lanjut ke soal yang nomor 2. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tanda lebih yang menyatakan lebih dari atau tanda kurang dari. Ada 2 nomor dan kalian memberikan tanda lebih dari atau kurang dari. Ini mudah. Yang A, negatif 253, ini jelas tandanya kurang dari. Kemudian kalau yang B, 38, ini sangat mudah sekali, tandanya adalah lebih dari. Ke soal berikutnya nomor 3, suhu di suatu ruangan turun setiap 10 menit sekali, turunnya itu 2 derajat Celcius. Jika suhu mula-mulanya 16 derajat Celcius, tentukan suhu ruangan 50 menit kemudian. Nah, di nomor 3 ini jadi begini. Setiap 10 menit suhunya turun 2 derajat. Oke, mula-mula 16 derajat. Nanti kalau 50 menit kemudian, artinya dia akan turun sebanyak 50 menit dibagi, dia akan turunnya setiap 10 menit sekali. Berarti dia akan turun selama 5 kali atau 5 kali penurunan. Terus cara ngitungnya gimana? Mula-mula 16 derajat. Oke, dia akan turun. Kalau turun itu artinya dikurangi. Selama berapa kali? 5 kali. Dalam sekali penurunan 2 derajat Celcius. Nah, ini tinggal dikurangi saja. 16 dikurangi 10 derajat sama dengan 6 derajat Celcius jawabannya. Lanjut soal nomor 4. Di suatu desa terdapat 120 laki-laki dan 230 wanita. 45% dari total warga, berarti kalau total itu kita jumlahkan dulu. 120 ditambah 230 itu 350 orang. Jumlah warga yang tidak bekerja. Nah, yang bekerja 45%. Kalau kita bicara persentase, tidak bekerja berarti nanti ada sisanya ya, 100% dikurangi 45%, ya kan? Itu 55%. Nah, banyaknya orang yang tidak bekerja itu berarti tinggal 55%, kita kalikan dengan jumlah orangnya 350 orang. Nah, ini kita bisa hitung 55% dikali 350 itu sekitar 192,5 orang. Tapi kalau orang kan tidak ada koma ya, jadi kita bulatkan saja menjadi 193 orang. Oke, lanjut ke soal berikutnya nomor 5. Nah, ini soal tentang pecahan. Kalau ada soal pecahan harus dibaca pelan-pelan. Nomor 5, ibu mempunyai terigu 13 2/3 kilo. Mula-mula dia punya 13 2/3, lalu membeli lagi. Kalau membeli lagi artinya dijumlah. 13 2/3 kita jumlah dengan 9 1/5. Hitung jumlah terigu ibu sekarang. Nah, ini ada 2 cara. Kalian bisa merubah dulu menjadi pecahan biasa, atau kalau Bu Maya biasanya saya jumlahkan angkanya saja yang besar, pecahannya saya jumlahkan sendiri. Jadi 13 sama 9 ini kita jumlahkan dulu.
hasilnya adalah 22, ya kan? Lalu yang pecahannya kita jumlahkan sendiri, 2/3 ditambah 1/5. Oke, ini kita bisa samakan penyebutnya. Kalau 3 dan 5 berarti jadi 15. Yang 2/3 nantinya berubah menjadi 6/15. Yang 1/5 berubah menjadi 3/15. Ini hasilnya menjadi 22 ditambah 9/15, atau kita tulisnya begini, 22 9/15. Atau boleh disederhanakan lagi menjadi 22 3/5. Jadi total terigu ibu sekarang 22 kilo, 22 3/5 kilo, maaf. Oke, selanjutnya nomor 6. Hitung nilai dari 60 per 150 dikuadratkan. Ini mudah, ini kita tinggal menghitung saja. Awal mula kita hitung dulu 150 dikuadratkan. Oke, 150 dikuadratkan itu hasilnya 22.500. Lalu kita bagi 60 dibagi 22.500, hasilnya 0,00266. Nggak apa-apa, pecahan maaf desimal seperti ini nggak apa-apa. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 7. Dalam 36 gram biskuit terkandung 134 mg protein. Ibu mempunyai 72 gram biskuit, hitung kandungan protein di dalamnya. Nah, soal nomor 7 ini tentang perbandingan senilai. Kita bisa mengerjakannya dengan membuat semacam diagram ya. 36 gram biskuit, bisa saya tuliskan di sini ya, biskuit gitu ya. Nah, kemudian kandungannya di sini protein. Oke, kita tuliskan dalam bagan 36 gram biskuit itu mengandung 134 mg protein. Ibu itu mempunyai 72 gram biskuit. Pertanyaannya, berapa kandungan proteinnya? Kita tulis menjadi X. Nah, kok bisa tahu ini perbandingan senilai? Cirinya apa? Cirinya begini, ketika biskuit itu bertambah banyak, maka secara logika kandungan proteinnya juga akan bertambah banyak. Nah, ini adalah salah satu ciri perbandingan senilai. Lalu cara mengerjakannya, kalian bisa membuat suatu perbandingan 36 dibagi 72 sama dengan 134 dibagi X. Ini kita sederhanakan, dibagi 36 1, 72 dibagi 36 itu 2. Ini kita bisa kali silang, X berarti sama dengan 2 dikali 134 itu 268 mg. Nomor 8. Dalam kompetisi matematika diberikan ketentuan jika menjawab benar mendapat skor 5, jika salah mendapat skor negatif 2, dan jika tidak dijawab mendapat skor negatif 1. Dari 100 soal, Budi dapat menjawab benar, ini saya tulis benar dulu, itu 57 soal, kemudian salah ada 12 soal. Hitung skor Budi. Nah, jumlah jawaban benar dan salah ini kan baru 69 ya, padahal total soalnya ada 100. Berarti ada soal yang tidak dijawab itu sebanyak 31. Kita tentukan dulu yang tidak dijawab. Baru setelah ini kita kalikan dengan skor masing-masingnya ya. Kalau benar dikali 5, kalau salah dikali negatif 2, kalau tidak dijawab dikali negatif 1. Oke. 57 dikali 5 itu 285. Kalau 12 dikali negatif 2 itu negatif 24. Kalau 31 dikali minus 1 berarti minus 31. Lalu semuanya ini kita jumlah. 285 dikurangi 24 dikurangi 31. Hasilnya 230. Itu skor Budi untuk soal yang sudah dijawab. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 9. Masuk ke operasi bilangan bulat. Hasil dari negatif 8 ditambah 3 kali negatif 7 dibagi negatif 21.
Jika ada operasi yang campuran seperti ini, maka yang perlu kita lakukan pertama adalah mengoperasikan yang paling kuat. Nah, di sini ada penjumlahan, perkalian, pembagian. Maka yang paling kuat adalah perkalian atau pembagian. Maka kita bisa hitung dulu mulai dari perkaliannya terlebih dahulu atau pembagiannya juga bisa. Nah, misal Bu Maya akan mulai dari perkaliannya dulu. 3 dikali negatif 7. 3 dikali negatif 7 itu hasilnya negatif 21. Oke. Nah, masih ada operasi pembagian, kita bagi dulu. Negatif 21 dibagi negatif 21 itu hasilnya positif 1. Baru setelah ini kita operasi penjumlahan. Negatif 8 ditambah 1 adalah negatif 7. Baik, udah ya. Nomor 10 sekarang. Nomor 10, hasil sederhana dari 18 dikurangi 4P dikurangi 5 ditambah 3Q minus 9. Kita bisa jumlahkan atau operasikan suku yang sejenis ya. Di sini suku yang sejenis itu yang mempunyai variabel yang sama. Konstantanya kita bisa jumlahkan semua. Nah, ini ada variabelnya P sama Q. Ini berbeda ya, jadi tidak bisa kita jumlahkan. Jadi tetap saja negatif 4P ditambah 3Q ini tetap. Nah, sementara konstantanya kita hitung. 18 dikurangi 5 itu 13, 13 dikurangi 9 itu 4. Nah, ini hasil sederhananya. Nomor 11, hasil dari negatif 2 dikali 5M ditambah 4. Kita bisa menggunakan kalau Bumaya sebut perkalian pelangi gitu ya. Perkalian pelangi itu kita kalikan satu per satu seperti ini ya, namanya kali pelangi. Negatif 2 dikali 5M itu negatif 10M. Negatif 2 dikali positif 4, hati-hati ini menjadi negatif 8. Cukup mudah. Kita akan beralih ke soal berikutnya, nomor 12. Jumlah kelereng Farhan 5 kali kelereng Izam. Jumlah kelereng mereka berdua adalah 20. Bentuk aljabar untuk pernyataan tersebut adalah, nah, karena kita berbicara tentang aljabar, maka kita misalkan dulu. Misal nih, misal X ini adalah kelereng Farhan. Misal ya, ini X itu adalah kelereng Farhan. Lalu Y itu adalah kelereng Izam. Maka setiap kalimat bisa kita bahasakan kelereng Farhan. Nah, kelereng Farhan itu sama dengan 5 kali kelereng Izam. 5 kali kelereng Izam. Bisa kita tulis X sama dengan 5Y. Lalu jumlah kelereng mereka berdua berarti dibuat seperti ini. X ditambah Y itu sama dengan 20. Nah, ini sudah dalam bentuk aljabar. Mungkin X-nya kita bisa ganti dengan 5Y juga jika di option jawaban harus dalam bentuk Y misalnya. Ini berarti X-nya kita ganti menjadi 5Y ditambah Y sama dengan 20. 5Y ditambah Y ini adalah 6Y sama dengan 20. Cukup sampai sini saja, itu sudah bentuk aljabar. Nomor 13, hasil dari 3 dikali negatif 4X ditambah 2 dikurangi 7 dikali 4X min 5. Nah, ini hati-hati ada dua sifat distributif di sana. Kayak tadi Bu Maya ajarin, kita bisa kali pelangi. Nah, kali pelangi seperti ini. Kita kalikan satu per satu, yang negatif 7 juga sama. 3 dikali negatif 4X itu negatif 12X. 3 dikali positif 2 itu berarti positif 6. Negatif 7 dikali 4X negatif 28X. Negatif 7 dikali negatif 5 itu positif 35. Lalu sekarang kita jumlahkan suku yang sejenis. Suku yang sejenis itu ingat yang punya variabel yang sama. Nah, ini contohnya ini dan ini. Negatif 12X dengan negatif 28X, ini hasilnya negatif 30. Mohon maaf, ini negatif 40. Lumayan rarat ya. Negatif 40. Negatif 40X. 40X. Kemudian konstantanya kita jumlahkan 6 ditambah 35, itu hasilnya adalah 41. Nah, ini tidak usah disederhanakan, nggak bisa disederhanakan ya. Lanjut kita ke nomor berikutnya, nomor 14.
Diketahui A sama dengan 4K min 7 dan B 3K tambah 5. Tentukan A kecil, A ditambah B. Nah, kita bisa menulis begini, A ditambah B. Lalu kita masukkan saja persamaan A-nya itu adalah 4K min 7, yang B-nya 3K ditambah 5. Lalu kita bisa jumlahkan suku sejenis, 4K ditambah 3K itu 7K, negatif 7 ditambah 5 itu negatif 2. Ini cukup mudah. Yang B sekarang 2B negatif A dikurangi A sama dengan 2B nya kita tulis dalam kurung 3K ditambah 5 dikurangi, nah A nya ini wajib di dalam kurung ya, hati-hati karena nanti ada perkalian tanda di sana. Sama dengan, sama kayak tadi, ini kita kali pelangi, lihat satu-satu, di 6K ditambah 10. Nah, ini juga kita kalikan masuk tandanya, negatif 4K ditambah 7. Lalu kita jumlahkan suku sejenis, 6K dikurangi 4K itu 2K, 10 ditambah 7 itu 17. Nah, sudah selesai. Nomor 15, 2/5x ditambah 19/3x. Nah, ini sebenarnya bentuk aljabar yang sangat sederhana, cuma berbentuk pecahan. Kalau biasanya kan koefisien dalam aljabar mungkin dalam bentuk bilangan bulat, nah ini dalam bentuk pecahan. Nggak perlu takut, gampang sekali caranya. 2/5 bisa kalian rubah menjadi pecahan biasa, menjadi 11/5, x-nya tetap ya, ditambah 19/3x. Lihat penyebutnya ada 5 dan 3, kita samakan menjadi 15 gitu ya. Ini menjadi 15. Yang pertama kita kalikan 3, yang atas menjadi 33, kemudian yang 19 kita kalikan 5 itu 95. Oke, lalu kita jumlahkan saja penyebut atasnya menjadi 128/15x. 128/15x. Nah, itu sudah dalam bentuk yang sederhana, atau mungkin bisa kita bagi lagi menjadi, kalau kita bagi ya 128 dibagi 15 berarti menjadi 8/15 X. Nah, itu sudah dalam bentuk sederhana. Oke anak-anak, di part 1 ini Ibu hanya akan membahas 15 soal terlebih dahulu supaya videonya tidak berdurasi lama. Nanti ditunggu untuk part yang kedua. Oke, kita akan lanjut part kedua di video berikutnya.